kembali lagi sama saya Kiki Maulana. Kali ini aku lagi ada di Jakarta, tepatnya ada di Jakarta Selatan ya. Ini masuknya daerah Pancoran atau Kebayoran Baru? Kurang tahu sih ya. Kurang tahu. Iya. Oke, pokoknya ada di Jakarta Selatan ya. Jadi aku ketemu dia itu awalnya di Instagram ya, karena ada foto-foto model seksi kan. Hampir semuanya itu bikini. Tetapi kita sudah cukup lama ya jadwalnya waktu itu. Ya kan, sebelum puasa kali ya. Iya benar. Sebelum puasa, tapi mungkin belum ada waktu yang tepat sampai puasa, lebaran, dan sekarang baru kita ketemu ya. Terima kasih ya sudah mampir ke channel aku ya. Oke, kalau begitu mungkin banyak kali ya para buaya darat yang ingin kenalan sama kamu, banyak banyak DM banget. Instagram gitu yang modus-modus. Iya banyak pasti. Tapi nggak kamu respon kan? Nah, di channel ini akan aku wakilkan untuk seluruh para buaya darat. Mungkin kamu bisa kenalan terlebih dahulu. Hai guys, perkenalkan nama aku Rima, umur 23 tahun, asal aku dari Medan, dan sekarang kesibukan aku itu di model photoshoot. Oke, jadi itu perkenalan singkat ya. Namanya adalah Rifa, umurnya 23 tahun. Iya. Asli orang Medan ternyata ya. Kalau horas itu artinya apa? Horas itu sama kayak halo gitu. Tapi ini horas. Iya. Oke, berarti itu memang bahasa daerah sana ya. Iya. Dan kesibukannya di dunia foto model. Oke, aku ingin tahu dulu, Rifa itu nama asli apa nama palsu? Palsu sih. Nama panggung ya. Iya, nama panggung. Nama panggung. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama kamu menggunakan nama panggung itu? Kayaknya udah lama sih ya. Udah lama. Hampir semua orang juga, bahkan sampai sekarang ini taunya nama aku itu ya Rifa. Rifa. Iya. Apakah mulai dari bikin akun Instagram memang Rifa namanya? Iya benar. Belum pernah pakai nama asli? Belum pernah pakai nama asli. Alasannya? Kayak biar lebih singkat aja kali. Lebih ya. singkat saja. Iya. Nama kamu panjang memang? Panjang. Nama aslinya? Mm-mm. Oh, ya udah jangan disebutin ya. Nanti aku jadi kepikiran. Oke, umurnya 23 tahun ya. Ternyata masih cabe. Karena kalau di bawah 25 itu masih cabe ya. Dan orang Medan. Oke. Dan sekarang lagi di Jakarta Selatan. Kamu ngapain di sini jauh-jauh? Ngapain? Ya kerja lah, cari duit. Kerja. Tapi fokus di foto model saja. Iya. Sebelumnya kerja apa? Sebelumnya itu pernah kerja di Malaysia. Oh, pernah di Malaysia. Mm-mm. Orang Malaysia. Oke, aku coba ingin bahas tentang negara Malaysia dulu ya. Jadi di sana itu bahasanya tuh hampir sama atau gimana sih? Sebenarnya hampir sama ya, cuman kayak beda sedikit aja gitu. Sedikit. Kalau kamu bahasa Malaysianya apa gitu? You biasa. Oh, you. Tetap bahasa Inggris. Iya, kayak kalau banyak sih, kayak kalau dia untuk cowok biasanya dipanggil awak. Awak. Ah. Awak. Cowok awak. Kalau cewek awu. Tidak. Oh, bukan. Apa kok cewek? Biasanya kayak you lah atau hang gitu. Hang. Oh, awu sama hang. Kalau pasangan sayang gitu, Pak. Kalau ke pasangan, kalau panggil sayang itu biasanya ya sayang sama juga sih. Oh, bukan darling gitu, honey, tetap sayang. Ya sama aja. Tetap sama aja. Tergantung kita mau panggilnya apa Oh gitu gitu. ya. Tapi pernah nggak sih orang Malaysia tapi kita ngomong bahasa Indonesia mereka paham? Ada yang paham, ada kayak nggak paham. Kayak bioskop tuh orang itu nggak paham. Bioskop. Mm-mm. Oh, di sana bilangnya apa? Wayang. Oh, wayang. Aneh sekali. Sementara kalau kita wayang itu ya nonton wayang Iya, ya. kalau kita kan wayang kan yang wayang kulit itu. Di sana wayang tuh bioskop. Bioskop Tapi bioskop ada bioskop. ada. Namanya wayang. Iya namanya wayang. Jom kita tengok wayang macam tuh. Pite. Tengok. Pitengok. uh, Pitengok tuh nonton berarti. Iya. Oh, Yuk kita pergi nengok wayang, nonton kayak gitulah. nonton. Oh, aneh ya. Tapi kamu hafal ya? Ya hafal sih, Ya. karena kan banyak ngobrol di Berapa sana lama juga. kamu di sana? 5 tahun. Sudah khatam kan ya bahasa Melayu ya. Iya Melayu. Melayu. Sama aku juga kan orang Kalimantan, jadi memang agak sedikit Melayu sedikit juga gitu. Oke, kalau boleh tahu di Malaysia itu kerja apa kamu? TKI. TKI. Bedanya TKI dan TKW apa? Kalau TKI itu kayak kerjanya itu yang memang di perusahaan PT gitu. Bisa disebut perusahaan-perusahaan besar gitu? Iya, Itu kayak TKI. itu TKI. Jadi kayak kerjaannya itu nggak di bawah majikan. Dan itu kayak kita itu yang kalau PRT itu TKW. Jadi memang tenaga kerja Pembantu wanita. gitu. Itu Membantu. PRT, iya. Kamu TKI. TKI. Kenapa kamu nggak mau jadi pembantu? Ya kalau bisa jadi TKI kenapa harus TKW sih? Oh gitu. Tapi pernah nggak ada yang nawarin kamu jadi pembantu saya aja gitu? Pernah. Kalau ada mau, saya kasih gaji gede. Nah, misalnya gitu. Mau kali ya.
Oke, TKI bagian apa gitu maksudnya? Di bagian elektronik. Elektronik. Oh, TV gitu, kulkas. Ya sejenisnya sih, karena kita itu buat perangkat dalamnya aja. Berarti kamu anak teknisi gitu. Sebenarnya nggak teknisi ya, Oh, tapi tukang servis maksudnya. Kamu tukang servis. servis. Aduh, ini ya dari tukang servis mesin jadi servis hati kan ya. Oke, kalau boleh tahu 5 tahun itu kan udah cukup lama ya. Kenapa kamu keluar? Lebih ke bosan sih. Bosen lingkungan atau pekerjaannya atau ada gosip-gosip, sikut-sikut kerjaan jenuh. Kan memang bekerja di tempat orang seperti itu. Iya sih, tapi kayak pengen gitu dapat suasana baru. Terus itu di sana juga kayak ya namanya kerja pasti banyak peraturan gitu. Iya tuh. Orang nganggur aja banyak peraturan kok. Iya. Oke, dan sekarang kamu sudah di Jakarta ya, fokus di dunia model. Aku ingin tahu konsep apa yang kamu fokus? Aku dijual bikini lingerie aja. Bikini dan lingerie. Sudah berapa lama kamu terjun di dunia model? Berapa lama ya? 5 bulan. Baru 5 bulan? 6 bulan. Baru 5 bulan? Iya. Kok baru sebentar sih? Kan masih baru. Masih baru, masih cabe ya? Iya. Cabe-cabean ya? Aduh. Tapi cabai gini kan udah pedes ya. Aduh, ini sudah full service pokoknya ya. Nah, aku ingin tahu perbandingannya. Enakan mana? Kerja di TKI di Malaysia atau jadi model? Enakan di model ya. Di model lah enak. Di model. Mm-mm. Apa sih enaknya? Ya kayak Kan capek, pegel. Gini salto gitu. Gitu kan kayang. Nggak capek? Capek. Gedean mana gajinya? TKI atau model? kalau sekali foto mungkin lebih gedean TKI ya. Tapi kalau dihitung dalam sebulan itu gedean model. Gedean model. Berapa per bulan? Kalkulasikan bocoran dikit. Angka berapa kepalanya? Kalau gini ya, kalau di TKI itu kita itu memang udah ada porsinya setiap bulan gitu ya. Memang udah ada gaji setiap bulan itu Ya, pasti gaji pokok udah. lah ya. Nah. Tapi kalau di model ini Pak yang cari sendiri kita itu mau dapat berapa setiap bulan. Jadi kita bisa mengatur gitu ya. Iya, Kalau mau target. 10 juta harus kerja keras dulu. Mm-mm. Promosinya. Oke. Hanya bikini dan lingerie aja, nggak ada konsep yang lain. Nggak ada. Hijab, Hijab bisa kalau ada yang nawarin. kalau ada yang nawarin. Iya. Oke, berarti kita sudah tahu ya. Untuk fotografer nanti bisa follow Instagramnya dia, ada di bawah ya. Apa namanya Instagramnya? Di Riva 8 underscore. Nah, ada di bawah ya. Mau follow boleh, mau ngajak foto, konsepnya casual, bikini dan lingerie ya. Mau nanya-nanya harga boleh, mau nego-nego harga juga boleh. Langsung aja follow ya sebanyak-banyaknya. Ada di bawah. Oke, kalau gitu aku ingin tahu tentang kehidupan Riva sekarang ya. Aku ingin tahu di umur Riva yang ke-23 tahun ini. 23 tahun. Untuk saat ini lebih banyak kebahagiaan atau kesedihan yang kamu dan berikan kita persentase dari kedua tersebut berapa persen. Di umur sekarang gitu. Iya, umur sekarang. Ya lebih banyak bahagia sih. Bahagia. Iya. Bahagia sih. Bahagia sih. dong, ya kan? Wajahnya bahagia sih. Ya kan harus bahagia ya. Oh ya. Bahagianya berapa persen? Bahagianya itu 80%. 80%. Berarti masih ada sisi kesedihan di Iya. 20%. Aku ingin tahu 20% sedihnya kamu itu apa? Idenya itu kayak belum bisa gitu ya menuhin apa yang selama ini aku pengen. Jadi masih belum bisa bahagian orang tua gitu. Enggak, jangan sedih. Sedih tuh. Oke. Itu sih. Itu aja? Ya. Belum bisa membahagiakan kedua orang tua kamu. Tapi orang tua masih hidup. Biasa sih. Iya. Tapi papa sudah lihat kamu sukses belum? Papa dari aku mau dari kelas 3 SD udah Nggak ada. Kamu anak berapa? anak paling bungsu. Anak paling bungsu. Dari berapa bersaudara berarti? Dari 4 bersaudara. Saudara. Berarti tinggal ibu ya. Emang ibu minta apa sih? Seorang ibu itu minta apa dari kamu lah? Ya nggak ada sih Nggak minta. ada, kan? Cuman dia tuh kayak mama tuh kayak pengennya tuh anaknya tuh bisa gitu ya kayak beli rumah sendiri gitu ya. Terus kayak ya sukses lah gitu pasti kan. Emang Ya, kamu gitu. belum sukses? Masih belum Belum sukses? belum Apaan suksesnya? Apaan sok? tahu. Target ya. Iya. Harus ada target. Tahun ke depan gua harus punya rumah. Gua
tahun ke depan gue harus punya ini gitu ya. Jangan ya, berjalan aja nggak akan ada semangat, nggak ada yang dipacu nanti ya. Pokoknya aku Haters Indonesia, para buaya darat juga mendoakan Rifa yang terbaik ya. Ya, makasih. Semoga cepet-cepet sukses. Amin. Kalau sukses kabarin kakak pokoknya ya. Oke. Oke, itu aja berarti kesedihannya. Iya. Nggak ada lagi, benar. Jol. Oh, tidak ada. Tidak, mantan, nggak ada. Oke, kebahagiaan 80%. Apa itu kebahagiaan kamu? Sekarang itu kayak ngerasa biarpun ada gitu ya satu belum terwujud, tapi untuk saat ini masih ngerasa kayak cukup gitu. Jadi udah bahagia gitu. Apa itu cukup tuh? Kayak Apa? Makan di warteg, itu cukup, cina. Itu. Bukan sih, Ya kayak apa? Seperti apa? kayak sekarang itu dalam segi kerjaan juga ya lancar gitu ya. Terus dapat tawaran terus gitu. Nah, terus apa ya? Kayak dalam hubungan juga masih aman lah gitu. Hubungan apa ini? Hubungan relationship gitu loh. Masih aman-aman aja ya? Iya, masih aman-aman aja. Aman-aman aja. Ingat ya, masih aman-aman aja. Nanti aku tulis gede, masih aman-aman aja gitu ya. Oke. Iya, belum ada guncangan. Belum guncangan ya, belum ada orang ketiga kan ya. Oke, berarti itu yang membuat kamu bahagia. Mau ditingkatin lagi nggak? Minimal kamu harus bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Ya, kalau kamu udah bisa bahagia, baru kamu boleh bagi-bagi kebahagiaan ke orang lain. Jangan orang lain dulu yang dibahagiain, kamunya enggak. Oke, ada lagi nggak? Emang kamu sudah punya? Saat ini? Iya. Saat ini sih Kan kamu bahagia nih. Iya. Nah, kamu udah punya? ya, aku tuh udah bisa gitu beliin mama tanah, udah. Terus punya mobil sendiri, kayak udah bahagia gitu ya. Alhamdulillah ya. Iya. Itu aja. Tanah sama rumahnya, tanah doang. Tanah Tanah masih. doang. Iya, Sama rumahnya pupuknya belum. enggak? Sama pupuknya juga dong, biar subur tanahnya. Iya, ya. Mobil, alhamdulillah ya, udah punya mobil ya. Oke, jadi kita sudah tahu ya kebahagiaan Rifa seperti apa dan kesedihan Rifa juga seperti apa. Jadi untuk para buaya darat nanti mungkin bisa berikan komentar terbaik kalian ya di kolom komentar YouTube ada di bawah ya. Oke, sekarang aku ingin masuk ke yang lebih dalam lagi ya. Untuk di dalam. Aduh, ini ya. Tentang dunia percintaan. Pasti kamu punya deretan para mantan. Ya punya dong. Ya enggak? Punya lah. Punya kan? Mungkin ada sisa-sisa di Malaysia. Ya? Oh iya lagi. Oke, aku ingin tahu sudah berapa banyak mantan kamu yang sudah kamu jajah Jajah ya. satu persatu. Hitung. Kayaknya gue yang dijajah deh. Hitung berapa banyak mantan kamu? Baru 2 sih. Baru 2. Belum 3. Belum 3. Belum 4. Kamu tambah lagi kan? Udah ada rencana ini kayaknya ya. Jadi kan tadi kan masih aman-aman saja. Nah, ini bahaya ini. Baru 2. Iya, baru. Mantan kamu. Nah, itu kan mungkin buaya. Monyetnya berapa? Monyet. Kan ada 2, ada buaya, ada monyet. Mantan tuh. Monyet itu yang kayak gimana? Monyet tuh kayak yang gak terlalu serius. Kalau buaya tuh serius. Cinta monyet. Zaman sekolah. Ya, Cinta monyet. kalau kemarin itu berarti cinta monyet lah itu. Kalau monyet itu nggak ada tujuan. Buaya tuh ada tujuan dan maksud tertentu. Itu buaya. Baru tahu. Kamu tahu? Mm-mm. Aduh. Berarti aku jangan ngajarin kamu ya. Oke, berarti 2 mantan. Iya. Bingung ya? Dikit ya. Oke, yang pertama dulu deh. Mm-mm. Yang pertama kapan? Kapan? Itu dari 2017 2017. Berarti kamu di sampai 2019 itu kamu di mana posisinya? di Malaysia. Di Malaysia. Di Malaysia. Orang Malaysia. Gimana rasanya? Saya gimana? Ya, maksudnya rasa berpacarannya seperti bagaimana gitu. Sama aja sih sama kita pacaran juga ya biasa. Kayak orang Indonesia gitu? Iya. Cukup lama ya, 2017 sampai 2000 2 tahun. 2 tahun. Oke. Kenal di mana kamu? Kenal di Oh, di pabrik. Iya. Bukan di Tinder. Enggak, aku kira kamu main Tinder ya. Di pabrik. Jangan atasan kamu lagi. Oh, enggak juga. Oh, enggak juga. Kenapa kamu bisa kecaplok? Istimewa apa ya? Ya mungkin karena dia Oh, good looking ya.
Good looking. Jadi untuk para buaya darat, aduh, yang good looking mah lewat aja lah. Yang tidak good looking lewat aja lah ya. Gak apa-apa sih kalau ada. Ada apanya? Ada ininya. Ada ATM-nya banyak tapi jangan kosong ya. Ini harus jadi ATM berjalan buat Riva, 2 tahun karena ganteng. Kalau menurut kamu dia ganteng, berarti itu kan spesifikasi kan penuh ya. Ntar kamu banget lah. Kenapa putus? Putusnya itu mungkin karena dia terlalu ganteng ya, jadi cewek tuh banyak yang suka gitu. Loh, ya harusnya kamu terima dong dengan resiko itu. Nah, karena itu nggak bisa nerima. Berarti kamu harus cari yang jelek. Oh gitu, iya juga sih. Gimana kalau nyari yang jelek, kan gak ada yang jelek sih orangnya. Cari yang jelek loh, misalnya minimal yang jerawatan, jerawatnya. Kan ada resiko ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau ganteng ya harus siap mental lah, karena kita suka. Ya termasuk perempuan kalau cantik juga banyak yang ngincer. Kalau nggak mau ada yang ngincer, cari yang biasa-biasa aja gitu. Jelek, miskin lah, kamu cari tuh, pertahanin itu. Berarti kamu cemburu Banget. Nah ini rasa cemburunya lebih besar dari kesetiaannya. Tapi tidak ada pihak ketiga saat kan kamu kan bilang banyak yang deketin nih, pasti ada nggak? Ada. Karena orang ketiga sih. Karena orang ketiga pasti ada lah ya. Mungkin karena merasa ganteng gitu ya, dia bisa kemana-mana gitu ya. Kemana-mana. Oke, jadi itu ya cemburuan. Yang kedua kapan? Yang kedua itu ya dari 2019 juga. Itu kan pas putus, pacaran lagi sama yang lain. Iya, cuman selangnya kayak beda jaraknya itu kayak 6 bulan doang gitu. Terus langsung nemu yang baru. Maksudnya gimana? Kamu kan putus nih dari pertama. Terus misalnya break dulu 6 bulan tuh jomblo. Langsung dapat lagi yang baru. Iya. Nah, kapan itu? Ya itu 2019-nya. Masih di tahun yang sama. Iya. Tapi di PT itu juga. Iya, di PT itu juga. Iya. Kamu kenal? Sebelumnya nggak kenal. Enggak. Berarti itu memang banyak divisi ya di PT itu? Iya, dan dia juga ada shift gitu kan. Jadi kita ada gitu shiftnya itu nggak pernah nemu, kita nggak ketemu gitu. Kadang kalau kitanya masuk malam, dianya masuk pagi, kayak gitu nggak ketemu. Oke, jadiannya gara-gara apa? Jadiannya awalnya tuh kayak karena dia tuh gimana ya, dijodohin sama temen gitu sih, dideket-deketin sama teman. Ada yang ngomporin lah. Iya. Ada yang ngapi-ngapiin gitu. Akhirnya cinlok. Spesialnya apa dia? Sampai kamu bisa jadian sama dia? Ganteng? Pasti sih, ganteng itu pasti ya. Iya, karena namanya laki-laki ya pasti ganteng ya. Gak mungkin cantik kan? Iya, kalau cantik atau banci dong. Oke, berarti apa dia tuh? Ya kayak mana ya, dia tuh kayak, terus dia tuh lebih dewasa ya dari yang sebelumnya gitu, dari kayak segi umur gitu. Jadi dia tuh kayak ngayomin banget gitu, kayak ngajarin aku tuh kayak udah lebih dewasa gitu. Bimbing kamu. Iya. Tapi gitu ngemanjain juga. Iya Pak, kalau ada ngebimbing, ada ngemanjain juga biasanya. Ngebimbing apa nih? Nah ini, aduh, bahaya ini. Pikirannya. Oke, berapa lama kamu sama dia? 3 tahun. Oh, lebih lama dari sebelumnya ya? Iya. Sebelumnya kan 2 tahun. Ini 3 tahun. Berarti saat kamu pindah ke sini tuh masih jadian sama dia ya? Masih jadian kan? Untuk kamu pindah ke Indonesia, balik lagi ke Indonesia. Putusnya gara-gara nggak bisa LDR atau gimana? Sebenarnya gini, kan nggak bisa. Iya sih, satu memang nggak bisa LDR. Akunya yang nggak bisa. Oh, kamunya. Iya. Kayak kalau udah jauh itu kayak udah nggak percaya gitu loh. Ya mungkin kan ada cemburunya tadi. Kalau cemburu pasti ada overthinkingnya biasanya ya. Gitu. Itu yang membuat kamu nggak kuat. Iya. Berarti kamu kan? Aku. Tapi dia nerima. Nerima, tak udahan saja gitu. Kamu yang minta tak udahan itu gimana? Iya. Kamu minta udahan. Ya kamu minta tiket lah. Dari Kan Indonesia ke gak Malaysia. mudah sih kan buat pergi ke sana itu kan kita harus pakai paspor ya. Nah kalau sebelumnya itu kan kita paspor kerja. Kalau sebulan itu langsung pergi lagi ke sana kan nggak bisa. Jadi kayak harus nunggu dulu gitu. Berarti sempat galau kamu. 3 tahun itu juga kayak udah ngerasa kayak udah bosan juga sih. Oh kamunya. Berarti kan memang di dianya ya yang salah itu. Aduh. Kamunya ada aja. Sekarang sama siapa? Sekarang udah ada. Sudah ada. Bertahan sampai sekarang. Orang mana dia? Dia
Dia orang Jakarta ini juga. Masih daerah sini juga. Pokoknya didoakan yang terbaik ya. Untuk masalah percintaan mah aku, para haters, para buaya darat mendoakan percintaan Rifa semakin mulus ya. Iya. Makin bahagia, seneng. Biasanya bahagia tuh makin gendats biasanya ya. Gendats biasanya. Oke, jadi untuk para buaya darat nanti mungkin bisa di komentar saja ya tentang dunia percintaan Rifa seperti apa dari cerita-cerita dia ya tentang mantan-mantannya. Silahkan komen di kolom komentar di bawah ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi terakhir Rifa. Ya, sesi terakhir. Jadi sesi terakhir ini aku akan menggambarkan Rifa ini seperti apa orangnya dari karakter wajahnya ini ya, yang kecil-kecil ini. Jadi kemarin tuh sudah aku liatin Instagramnya, foto-fotonya. Oh, matanya seperti ini, oh hidungnya seperti ini, oh pipinya seperti ini. Jadi aku akan menggambarkan Rifa ini seperti apa orangnya. Oke? Jadi nanti ada 10 pernyataan ya. 10 pernyataan, aku ngomong gini nanti kamu jawab ya atau tidak dan berikan alasannya ke para buaya darat ya. Kenapa kamu seperti itu orangnya? Contoh, kenapa kamu jahat? Agak deg-degan ya. Mari kita bongkar. Kamu pernah capek dan pernah punya masalah? Capek ketika masalah lagi? Belum pernah? Masa sih? Iya, belum pernah sih. Atau capek, pernah nggak capek? Saya sih pernah ya. Nah, punya masalah pernah? Sama aja berarti kan pernah berarti. Kalau udah double gitu nggak pernah sih. Oh, double gitu nggak pernah. Ya, semoga aja nanti dapat ya. Jangan dong. Jadi kalau Rifa itu kalau misalnya capek ditimpa masalah juga ya, ini Rifa ini lebih memilih untuk berdiam diri. Kok tahu sih? Habis itu dari masalahnya itu kamu tuh ya dipendem aja sendiri, nggak mau berbagi-bagi orangnya. Habis itu kalau mau nyari solusi dari masalah itu ya cari juga solusi itu sendiri. Kalau ada masalah lagi ya selesaikan aja sendiri. Pokoknya Rifa mah nggak pernah nyusahin orang. Nah, belum tentu orang lain peduli sama Rifa sendiri. Betul? Betul. Nah, kenapa kamu memendam sendiri, menyelesaikannya sendiri? Kenapa nggak minta bantuan teman biar lebih mudah? Aku tuh kayak sedikit dibilang introvert, tapi kayak gimana ya, kurang bergaul. Kalau kayak untuk kayak ngumpul-ngumpul sama teman itu sebenarnya kurang. Memang lebih senang itu kayak sendiri gitu. Kayak mana ya, kayak ada mungkin masalah trauma waktu kecil kali ya dari keluarga. Kayak dari keluarga itu sering kayak udah diburukin sama keluarga gitu soal akunya. Jadi kayak aku ada masalah juga kayak keluarga sendiri aja nggak mau nolong gitu. Itu kayak nggak percaya sama orang gitu. Apalagi kayak sama temen gitu, minta tolong ke teman kalau aku tuh lagi ada masalah. Keluarga aku sendiri aja nggak nolong gitu. Gimana apalagi sama teman gitu. Belum jadi tentu kayak orang lain peduli sama kamu. Mending sendiri. Ini sendiri saja. Iya. Tapi alhamdulillah bisa selesai semua ya. Solusinya nyari sendiri ya kan. Benar ya. Kita lanjut. Kamu tuh ya di rumah bosen ya. Maksudnya kalau di rumah tuh kadang bosen. Kalau mau jalan-jalan juga kadang mager juga. Kadang kamu tuh suka bingung sama diri kamu sendiri. Benar? Enggak. Oh, enggak. Enggak. Kenapa? Terus aku tuh lebih seneng di rumah. Lebih seneng di rumah. Iya. Tapi kalau misalnya mau jalan nih, bingung nggak? Gue mau keluar bingung mau kemana ya keluarnya? Nah justru itu aku nggak senang keluar. Aku lebih senang di rumah karena kalau keluar itu harus penting gitu. Harus penting. Kalau nggak penting itu kayak buang-buang waktu gitu, mending di rumah aja. Mending di rumah aja. Iya. Berarti kesini penting ya? Iya dong, penting kan kerja ya. Memang terbaik ya. Sangat penting ini. Oke. Tapi kamu kadang suka bingung nggak sama diri kamu sendiri? Ya bingung aja gitu. Kamu udah banyak pilihan, tapi kamu bingung sama pilihan itu sendiri. Contohnya? Aku juga bingung sih. Kamu pernah nggak bingung sama diri kamu sendiri? Aku tuh mau gini, cuman bingung mau ngelakuinnya gitu. Akhirnya nggak jadi. Iya, sering sih kayak hal-hal kecil aja ya. Hal kecil aja. Hal sepele lah. Berarti salah ya pernyataan tadi ya. Kamu lebih senang di rumah. Salah ya. Kita lanjut ini. Jadi ya wajah-wajah beliau ini, jadi dia tuh boros keuangannya karena nggak pernah mencatat pengeluarannya. Tiba-tiba dia udah bengkak aja pengeluaran bulan ini. Benar apa enggak? Benar kan? Kenapa kamu tidak mencatat? Ya, Langsung set tiba-tiba. Ya habis itu marah. Itu marah. Marah sendiri ya? gitu. Padahal kamu sendiri yang ngeluarin uang itu ya, bukan orang lain. Benar. Kenapa nggak kamu handle keuangan itu?
bukan nggak mau ngehandle sih, kadang kayak dah di depan mata nih ya, kayak pengen sesuatu gitu, terus kayak nggak mikir gitu ya, nggak mikir panjang, beli langsung Beli gitu. langsung. Apa ya, nggak mikir ya, maksudnya nggak nyatet itu karena males gitu. Nanti juga masih gini doang gitu, nanti juga ada lagi. Kita juga ada lagi. Tapi kadang pernah kaget. Kaget, iya pernah. Kaget. Nah, pengeluaran terbesar selama hidup kamu? Dalam satu hari itu pernah 15 15.000 juta. Oh, juta ya. 15 juta guys, satu hari. Kalau boleh disepil apa itu? Kamu makan nasi padang di mana itu? Huh? Makan di warteg. Wah, itu dibeli sama bapak ibunya warteg juga dibeli itu. Apa itu kalau boleh tahu? Di-spill dong. Beli apa ya? Kayak beli untuk sendiri sih. Barang-barang itu. Wow. Beli buat diri. Paling besar ya. Mau diulangi lagi? Ya, cukup. Cukup deh sekali aja. 1.000 mungkin. Alah, itu mah parkir merenya. Iya, benar. Parkir itu juga kabur lagi ke parkirnya. Sungses gitu. Oke, luar biasa ya, 15 juta ya. Berarti benar, tidak pernah mencatat? Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk para buaya darat ya. Jadi kalau mau jalan sama dia, pinjam dulu uangnya ya. Kalau nggak ada ya pinjol aja ya. Pinjam. Kita lanjut ya. Jadi dari cerita dia memang sudah bisa ketebak ya, kamu tuh cemburu berat ya. Antisipasinya bagaimana? Ya, kamu tidak cemburu. Sebenarnya kan untuk berinteraksi kan memang lawan jenis kan hal yang lumrah ya. Ini komunikasi biasa. Kalau kumpul-kumpul juga ada lawan jenis. Kayak Antisipasinya gitu. kayak kemana-mana itu kayak harus kasih kabar dulu kan. Kasih kabar dulu. Iya, kayak mau ketemu sama siapa gitu ya. Maksudnya kalau temen sesama temen dia sih nggak apa-apa, cuman kayak khusus buat cewek nih, kayak harus ngabarin dulu gitu, sekalipun itu temen dia. Jadi kayak aku tuh tahu dia kemana. Jadi kalau sewaktu-waktu aku nyari dia nggak ada kabar, aku bisa nyari ke temennya gitu. Kabarin Sherlock Live ya. Oh, Terus boleh di tuh. pub. Iya, boleh banget. Kalau bisa selfie sama si ceweknya kan gitu. Makanya cemburu yang paling parah. Cemburu yang paling parah itu Penyebabnya ya itu kayak dia tuh lebih gini nih. Aku tuh punya sahabat. ya. Aku punya sahabat, terus aku nih nemenin sahabat aku sahabat aku pacaran gitu loh. Kayak aku tuh tukang jaga nyamuknya lah ya. Iya. Baygonnya berarti dia ya. Nah, memang teman aku ini deket sama pacar aku gitu. Tapi aku pergi barengnya kan sama teman aku. Jadi kan pacar aku nggak ikut gitu ya. Tapi pacar aku itu malah WA teman aku itu kayak ke teman aku ngomongnya tuh kayak hati-hati ya, jangan sampai gini, jangan sampai sakit atau apa. Padahal gitu. kamu pacarnya kan? Padahal aku pacarnya nggak dibilangin kayak gitu gitu. Kenapa dia ngechatnya ke temen aku gitu? Nah itu sih. Itu. Yang buat sampai Berontak. Biasanya orang-orang kayak gini tuh berontak dia ya. Oke, berarti benar cemburu berat ya. Hati-hati nih. Oke, kamu itu paling juara kalau soal tidur. Bisa di mana aja tidur, benar nggak? Iya benar. Kenapa? Hobi tidur. Mungkin kalau ada masalah juga dibawa tidur aja. Iya. Benar kan? Ya kan? Iya sih memang. Oke, kenapa kamu hobi tidur? Nggak hobi sih, tapi kayak gampang capek aja gitu. Gampang Ya. capek. Tapi memang tidur tuh memang nikmat kok ya. Pagi pas Ya, bangun-bangun. Ya itu nggak berasa gitu. Iya. Terus bentar umur nanti udah 26 aja. Nah, tidur apa mati suri gitu kan. Takutnya tuh pas kamu tidur bangun-bangun tuh di alam bawah kubur nanti. Itu bahaya itu. Oke, berapa lama? Pernah nggak tidur lama banget hibernasi? Belum pernah sih. Pernah. Tapi memang enak ya tidur ya. Apalagi kalau tidurnya bareng. Nah, bareng guling maksudnya ya, meluk guling itu memang enak gitu. Kamu nih ya. Berarti benar? Benar. Ini untuk Riva ini. Riva ini tuh kalau pacaran itu ya, dia tuh kurang romantis, datar aja. Jadi kalau ada yang gombal tuh biasa aja. Ada yang nyenengin biasa aja. Iya, kok tahu sih? Dari wajahnya tahu kok. Dari wajahnya kelihatan. Jadi kalau cowoknya ngegombalin, risih sih enggak. Seneng mungkin dikit senengnya tuh. Tapi lebih ke biasa aja gitu. Iya. Gak mempan lah gitu. Kenapa? Orang tuh mendambakan kayak drakor kayak gitu kan. Berharap akunya punya ini ya, nanggepinnya itu wow, Iya, wah gitu ya. Ternyata kan Gak tahu sih, tapi memang sering ya. Cuman memang kenapa sih gitu? iya kan? Kenapa sih? Kan minimal kamu ngapresiasi dulu. Oh iya, pacar aku lagi mengusahakan mungkin mau ngebahagiain aku. Ya minimal apresiasi lah usahanya. Kayak gak bisa pura-pura gitu, kayak pura-pura bohong gitu ya. pura-pura bahagia gitu ya. Kalau yang dia buat itu nih wow gitu, gak bisa. Gak bisa. Walaupun dia udah mati-matian gitu.
tetap biasa aja gitu Ya ya. mungkin aku ngehargainnya kayak udah makasih gitu, cuman ya ekspresi aku bakal tetap kayak gitu. Maksudnya nggak bisa kayak mana yang diharapinnya sampai aku tuh ada orang tuh ya karena saking bahagianya sampai nangis gitu ya. Kalau aku nggak bisa. Nggak bisa ya. Jadi itu apa itu? Kejam atau memang biasa aja atau memang kurang respect atau gimana kamunya? Tahu sih. Pernah nyoba tapi? Pernah ada yang nyoba kayak gitu. Enggak, kamunya ngapresiasi bahagia gitu, kasih sayang, sayangku cintaku gitu. Pernah. Pernah. Iya pernah. Pernah. Gimana rasanya? Nggak ada sih, kayak biasa aja gitu ya. Aja. Sedih amat tuh laki-laki ya. Ya mungkin di depannya aku kasih gitu kayak udah seneng banget. Kayak dalam hati tuh ih kasih juga biasa aja gitu. Cuman Pak KitKat gitu ya. Iya, gue juga bisa beli gitu kan. Aduh. Oke, Mungkin berarti kalau dia ngasih yang lebih gede gitu ya, maksudnya kayak gedenya tuh kayak apa gitu. Nah, gede Pohon apa ini? gitu kan. Yang ini maksud gede itu apa? Maksudnya kayak gedenya tuh kayak mungkin aku bisa senang kalau yang dia kasih tuh kayak lebih bermanfaat aja sih. Lebih bermanfaat. Oh, misalnya aku bawa aqua nih. Nah, itu kan buat kamu minum. Senang kamu? Ya seneng dong. Iya seneng sih. Daripada Cuman kamu kayak, kehausan? tapi kayak nggak terlalu ya, nggak mungkin ya kan untuk yang kayak gitu dia butuh resi aku kan. Oh gitu. Mungkin harus yang lebih kali ya. Ya mungkin kayak dalam apa ya? Contohnya. Kayak Mobil. Bukan sih, nggak harus mobil sih, tapi kayak Rumah. nggak harus rumah juga. Kalau itu kan udah terlalu besar ya. Iya. Jadi kayak apa ya? Kayak pokoknya barang itu yang penting. Contoh nih ya, kalau ada aku ulang tahun gitu. Ini contoh ya. Kalau aku ulang tahun, Contoh ya, jadikan gambaran, oke? Gimana? contoh aku nih ulang tahun, terus dia mau ngasih aku kado gitu kan. Nah, ntar yang dia kasih ini kayak tas atau kayak ya sepatu kali ya. Oh gitu. Entah ya kayak gitu. Oh ya biasa aja Biasa gitu. aja. Iya. Dia beliin sesuatu itu yang bisa aku beliin duit lagi buat aku simpen gitu. Oh, maksudnya emas gitu ya? Iya boleh entah apa gitu ya. Emas antam atau emas batang gitu ya? Iya, kalau kayak tas itu nanti tahun depan juga udah ada yang brand yang baru lagi, udah ini lagi, udah kalah ketinggalan lagi gitu kan. Oh, Jadi gitu. kayak nggak terlalu penting gitu. Oh berarti aku bisa ya ngasih kamu emas gitu ya? 0,1 gram gitu. Boleh, nggak apa-apa sih, penting bisa dijadiin duit ya. Oke, berarti seperti itulah ya kamu gambarannya ya. Iya. Yang romantis dia ya. Oke, benar ya. Lanjut. Ini namanya menjalin hubungan tuh pasti ada sebuah drama ya. Menjalin hubungan lika-likunya, naik turunnya. Kamu itu tipikal orang yang suka diselingkuhin ya. Nah, sebenarnya gimana? Nah, kata sebenarnya tuh berarti ada cerita gimana? Iya. Oh iya, sebenarnya iya. Dari Sebenarnya dulu iya. memang sering diselingkuhin. Sering selingkuhin. Iya. Sedih. Apa karena aku kurang kali ya, kurang cantik. Kurang apa ini? Kurang kurang montip. Nah, kalau nggak kurang top. Nah, iya, kurang itu kali ya. Jadi kayak tahu waktu di ini kurang enak gitu. nah maksudnya enak dalam menjalin komunikasinya ya. Iya. Kemana aja ini? Udahlah. Oke, kenapa sering diselingkuhin? Ya, itu mungkin. Jadi kan ada kesalahan yang kamu. Ya katanya sih kalau aku tuh lebih egois ya, egois. Terus Tapi kamu menyadari, oke? Terus katanya egois, apalagi? menang sendiri ya, egois juga ya. Keras kepala itu. Mbak. Oh Keras iya, sendiri. keras kepala gitu, gak mau dengerin. Ya itu. Tapi kamu belajar nggak menjadi lebih baik lagi? Ada yang ngasih tahu kamu egois, kamu keras kepala, akhirnya kamu coba turunin keegoisan kamu turunin keras kepala kamu belajar nggak? Atau masih tetap sampai detik ini Masih tetap. dengan sifat kamu? Iya, karena kayak menurut aku ya, kayak hubungan itu nggak terlalu penting untuk aku. Apalagi kayak di umur aku sekarang itu kayak aku tuh masih kayak memang mau, ya udah sih kalau mau lama ya udah ayo sampai kita ini. Tapi kalau enggak juga ya udah gitu. Aku juga nggak terlalu nanggapin hubungan itu kayak serius. Gitu. Maksudnya berarti masih ingin main dulu, ingin dipuas-puasin dulu sampai waktunya gua siap. Gua serius nih. Ya. Target kapan? Kamu 23 kan? Target kapan? Di 25 nanti. 2 tahun lagi, kira 35 gitu. Enggak ya? Jangan. Di 25 atau 26 gitu. Ya diselingkuhin berapa kali kamu? Setiap hubungan sih, setiap putusnya tuh diselingkuhin. Setiap putus diselingkuhin. Iya, pasti ada orang lain. Kamu pernah selingkuh? Kalau aku pernah selingkuh. Cobain. Nah, kan? Nanti kamu bakal tahu rasanya enak. Nah, gitu. Berarti benar? Oke. Riva,
Kamu tuh kalau kamu kan tadi kan bilang cemburuan ya. Jadi cemburunya Rifa itu meledak-ledak ya. Terus cepat marah, ujung-ujungnya menangis. Iya. Benar, meledaknya seperti harusnya kalau orang marah jangan menangis. Kenapa kamu endingnya menangis? Menyesal atau bagaimana? Karena aku kayak sedikit kasar ya. Mungkin kelihatan di sininya lembut ya. Tapi kalau aslinya itu memang mungkin bawaan dari aku tuh satu orang Medan. Jadi kan memang orang Medan kan keras ya. Dari ayah juga. Jadi kalau aku tuh setiap ribut gitu ya, berantem sama pacar, aku sendiri nih yang mau mukul dia gitu ya. Aku sendiri. Kamu pernah mukul? Bukan mukul gimana sih, tapi kayak Nonjok. aku tuh ngelempar benda gitu ya, ngelempar benda ke dia, nanti kena gitu sampai berdarah. Mau iya pernah sampai berdarah. Padahal itu kayak aku lempar apa gitu ya, minyak rambut gitu. Serem ya. Aku bakal dilempar nggak ini? Enggak sih enggak. Tuh ya nanti ujungnya juga kayak aku tuh udah terpuaskan gitu amarahnya, udah ini. Nangis tuh apakah menyesal atau karena sakit hati, kecewa? Nangisnya itu kayak ya aku minta maaf lagi gitu. Maaf lagi. Gak bisa kamu kontrol emosinya? Berusaha sih tapi tetap gak bisa. Tetap nggak bisa. Sampai sekarang belum bisa. Tapi tetap belajar kan untuk mengontrol emosi. Harus dong. Ya. Serem loh ya. Bang marah tuh serem. Berarti benar? Benar. Terakhir, Pak. Jadi Rifa ini tipikal orangnya ibaratnya seperti orang tua. Jadi Rifa ini kalau ibaratnya seperti orang tua, jadi Rifa ini yang paling dewasa dan bisa menjadi tempat orang untuk bercerita keluh kesah. Rifa bisa memberikan sebuah solusi orang-orang yang mungkin curhat ke Rifa. Rifa bisa berikan solusi itu. Benar nggak? Benar, tapi ya tergantung sih ke masalahnya dulu. Masalahnya dulu. Iya, balik ke akar masalahnya dulu. Kalau itu memang butuh kayak butuh aku nasehatin atau kayak butuh aku arahin. Kalau kayak ribut nih dari teman ke teman, aku yang ngarahin, aku nggak bisa. Justru aku ngapain sih aku ikut campur, yang ada nanti aku yang kena gitu. Betul. Kalau kecuali kayak ya masalah kayak pribadi gitu ya, pribadinya itu kayak ada dalam keluarga atau hubungan dia ya, maksudnya jangan melibatkan teman deh gitu. Pokoknya teman jangan ikut campur. Iya, kalau udah antara teman ke teman jadi circle-nya gitu ya. Jadi kayak aku tuh nggak mau gitu. Males gitu ya, nanti yang ada jadi aku yang sasaran. Iya, karena kamu kenal temennya gitu. Iya. Mungkin kayak konsultasi kelilit pinjol gitu, mungkin kamu bisa ya ngasih solusinya gitu. Punya solusinya. Pinjam lagi gitu ya. Iya. Jadi gali lubang tutup lubang. lubang. Oke, berarti benar. Berarti ada 2 yang salah ya. Ada 2 yang salah. Kayaknya satu deh. Satu apa 2? Tuh. 1 ya. Berarti yang lainnya benar ya. Oke, berarti nanti untuk seluruh pernyataan Rifa nanti akan aku tampilkan di layar kaca ya. Jadi para buaya darat nanti bisa baca secara detail Pak orangnya seperti apa. Jadi ingat itu hanya bersifat random ya. Jadi kalau mau kenal Rifa itu bisa langsung ya. Betul kan? Bisa langsung ya. Oke, bisa follow Instagramnya di bawah ya. Follow sebanyak-banyaknya, jangan di-unfollow lagi ya. Oke, kita kembali lagi ke sini Rifa. Oke guys, jadi kita sudah ngobrol-ngobrol ya tentang biodata Rifa secara singkat, habis itu kehidupan Rifa, kebahagiaannya, kesedihannya, lalu cintaan Rifa juga ya, sudah bongkar. Dan sesi tadi juga sudah kita bongkar juga karakter Rifa seperti apa. Tetapi jangan dijadikan cuan apa ya? Jangan jadikan cuan untuk kalian, oh Rifa seperti itu orangnya, seperti itu. Tetap harus kenalan langsung sama Rifa kalau mau tahu Rifa orangnya seperti apa. Oke, kalau gitu untuk Rifa terima kasih ya sudah hadir, mau diajak ngobrol bareng ya, jauh-jauh ya, hujan-hujanan, tangga lagi ya. Panas loh. Gitu. Iya. Di tangganya? Iya, di tangganya panas. Sor lagi ya. Oke, untuk Rifa terima kasih. Kita doakan sehat selalu, panjang umur. Ulang tahun aja ya. Iya ya, lilinnya mana lilinnya? Rezekinya lancar juga ya, karirnya juga semakin bagus. Habis itu semoga kebahagiaan Rifa semakin meningkat, kesedihannya juga diturunkan kembali. Untuk perihal jodoh, cintaan Rifa ya, kakak doakan yang terbaik ya. Semoga ada yang sayang sama kamu ya, cinta sama kamu ya, setia sama kamu, dan yang terpenting itu bangga memiliki kamu ya. Karena itu adalah yang terpenting dalam sebuah hubungan. Ini loh, jangan ini loh, selingkuhan gue kan salah ya. Oke, untuk Rifa terima kasih. Kalau begitu ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.